Bab 1950. Jangan sopan. 1. Saat ini, mastermu benar-benar bingung. Tingkatan alam Mileye ini, bagaimana mengatakan terobosan adalah alam terobos? Bisakah kamu bermain seperti ini? Bisakah kamu bermain seperti ini? Di kejauhan, aura Mileye melonjak dengan liar, mendekati ranah orang suci tingkat rendah. Mastermu menatap Mileye, kali ini, ada ketakutan di matanya. Mastermu hendak bergerak, tetapi pada saat ini, rune abjad kuno yang aneh muncul di ruang hampa di sekelilingnya lagi. Mastermu ketakutan, dia segera mengeluarkan kartu kayu itu. Pada saat ini, kartu kayu itu telah menjadi alam ilusi. Akan menghilang. Mastermu tidak peduli dengan hal lain, berbalik dan menghilang. Aturan hukum alam semesta, itu bukan lelucon. Di kejauhan, Mileye mengerutkan kening saat melihat mastermu tiba-tiba pergi. Kenapa dia kabur? Apakah kamu ingin berhenti bermain? Setelah beberapa saat, Mileye dengan lembut menekan tangannya ke bawah, dan dengan tekanan ini, aura kuat di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tidak memilih untuk lari orang suci tingkat rendah. Karena dia sudah tingkatan alam-alam terobos dua alam besar, dia tidak stabil dengan sendirinya. Jika dia berlari ke orang suci tingkat rendah, bahkan jika dia berhasil, yayasannya tidak akan stabil, meninggalkan banyak bahaya yang tersembunyi. Jadi yang harus dia lakukan sekarang adalah menstabilkan tingkatan alam. Mileye menarik pikirannya, dan dia melirik tubuhnya. Pada saat ini, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Dalam pertarungan dengan mastermu barusan, dia bisa dibilang kalah telak. Tentu saja, ini bukan hal yang buruk. Karena dia menemukan celah antara dirinya dan master peringkat dewa kuno. Harus mengatakan bahwa jarak antara orang suci tingkat tinggi yang agung ini dan master tingkat dewa kuno benar-benar terlalu besar. Alam sederhana langsung ke langit. Setelah beberapa saat, Mileye langsung kembali ke menara kecil. 1 jam kemudian, luka di sekujur tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Setelah pulih dari cedera, Mileye merentangkan telapak tangannya, dan reruntuhan pedang muncul di tangannya. Setelah merenung sebentar, Mileye datang ke langit berbintang yang mati. Dia menghunus pedangnya dan menebas. Lakukan yang terbaik. Kali ini, 720 jurus tarik pedang langsung ditumpangkan. Dengan satu serangan pedang, seluruh wilayah bintang runtuh lapis demi lapis. 720 jurus tarik pedang yang ditumpangkan. Ini adalah batasnya saat ini. Tidak, itu adalah batas tanpa menggunakan kekuatan garis darah. Jika kamu menggunakan kekuatan garis darah, itu bisa lebih kuat. Namun, apakah itu kekuatan garis darah atau pedang biru gaib? Dia bisa menggunakannya jika dia bisa. Dia tidak ingin memiliki terlalu banyak benda asing. Setelah beberapa saat, Mileye duduk bersila di tanah, matanya perlahan tertutup. Pada saat ini, pesan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Ini adalah tanda pedang Tao stempel Dao yang tertinggal di tubuhnya oleh orang tua itu. Selama dia mencapai alam absolut, jejak pedang Tao ini akan terbuka satu level, dan sekarang dia telah menembus 2 level alam terobos berturut-turut. Harus mengatakan bahwa dia sangat penasaran dengan tanda pedang Tao yang ditinggalkan oleh ayah dan kakaknya. Apa sebenarnya itu? Tidak lama kemudian, sudut mulut Mileye sedikit melengkung. Ayah mewariskan satu komunitas pedang teknik. Angkat kepala. Ini juga merupakan keterampilan satu komunitas yang dimodifikasi oleh sang ayah sendiri. Ini awalnya hanya satu komunitas seni bela diri, tetapi setelah ditingkatkan oleh sang ayah, itu menjadi satu komunitas teknik pedang. Angkat kepalamu dengan pedang. Mileye sedikit gembira.
Mengapa? Karena pedang dengan kepala terangkat ini mirip dengan teknik pedang terbang, tentunya pedang dengan kepala terangkat ini lebih kuat. Dan alasan mengapa dia bahagia adalah karena dia merasa bahwa pedang pengangkat kepala itu dapat digabungkan dengan sempurna dengan pedang terbangnya. Karena inti keduanya cepat. Namun, pengangkatan pedang ini melibatkan lebih banyak, terutama persyaratan yang lebih tinggi untuk jalan ruang dan waktu. Mileye memutuskan untuk berlatih teknik mengangkat kepala ini terlebih dahulu. Dia tidak memilih untuk melihat segel di tingkat alam ruang waktu. Kakak bahkan tidak membacanya. Tamak. Tidak bisa mengunyah. Dia memutuskan untuk melatih pedang ini terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, dia ada di menara kecil ini, dan waktunya cukup lengkap. Malah dia kaget banget sama menara kecil itu, fungsi menara kecil itu abnormal banget. 10 tahun di dalam dan 1 hari di luar, sungguh mengerikan. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Lydia melakukannya. Sayang sekali. Tanah makam dewa. Setelah Master Mu kembali ke tanah makam dewa, wajahnya khusyuk. Kali ini, kekuatan Mileye telah jauh melebihi harapannya. Hal yang paling menakutkan adalah Mileye tingkatan alam-alam terobos seperti makan, mengatakan alam terobos adalah alam terobos. Di depan tanah makam, Master Yu sedikit mengernyit, bahkan kamu tidak bisa membunuhnya. Master Mu berkata dengan suara yang dalam, orang ini sangat tidak sederhana, kami meremehkannya. Master Yu berkata dengan lembut, dia adalah manusia alam semesta aturan hukum tertinggi, bagaimana dia bisa tidak sederhana? Master Mu berkata lagi, orang ini harus disingkirkan, kalau tidak, itu akan menjadi malapetaka bagi tanah makam dewaku di masa depan. Setelah hening sejenak, Master Yu berkata, temukan cara untuk membiarkan dia masuk ke sini. Master Mu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang ini begitu pintar, betapa mudahnya membiarkannya datang ke sini. Bahkan, dia juga ingin mengelabui Mileye, selama Mileye masuk, dia pasti akan mati. Namun, Mileye ini tidak mudah dibodohi. Seolah memikirkan sesuatu, Master Mu tiba-tiba berkata, orang ini baru saja menerobos dan keadaannya tidak stabil. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membunuhnya. Jika kita terus menunda, begitu orang ini memantapkan tingkat alamnya, pada saat itu, bahkan jika itu adalah kamu dan aku, akan sulit untuk membunuhnya. Master Yu sedikit mengernyit, apakah dia sudah begitu jahat? Master Mu mengangguk, ini bukan penjahat biasa. Setelah hening sejenak, Master Yu berkata, ayo kita ke Tuan Maha Tinggi. Master Mu mengangguk. Bersambung. Bab 1951. Jangan sopan. 2. Keduanya datang ke aula, dan mereka membungkuk sedikit ke patung wanita itu, aku telah melihat Tuan Maha Tinggi. Setelah beberapa saat, patung wanita itu perlahan membuka matanya. Kepala keduanya bahkan lebih rendah. Wanita itu melirik mereka berdua, apakah kamu membunuh mereka? Muzun mengangguk, orang ini lebih kuat dari yang kita bayangkan, jadi. Wanita itu tiba-tiba berkata, karena orang ini miliknya, dia tentu saja bukan orang biasa. Muzun berkata, alasan utamanya adalah aku tidak bisa tinggal di luar terlalu lama, jika tidak akan sulit untuk membunuhnya. Setelah wanita itu terdiam sesaat, dia melebarkan telapak tangannya, dan sebuah tanda kayu perlahan melayang di depan Muzun. Muzun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bolehkah Tuan Maha Tinggi memberimu beberapa potong plakat kayu semacam ini lagi? Aku akan mengiring beberapa orang lagi bersama-sama, dan aku tidak akan memberikan anak ini ada kesempatan. Jelas,
mereka ingin mengeroyok Mileye dan membunuh Mileye. Wanita itu memandang Muzun, basis kultivasimu tidak lagi sejalan dengan dunia luar. Jika pergi bersama, itu akan berdampak sangat buruk bagi dunia itu. Sekali terlalu banyak, apalagi wanita itu, bahkan Tuan Mahatinggi yang lain tidak bisa mentolerirnya. Kamu, apalagi kalau kamu terlalu sering keluar, Tuan Mahatinggi yang lain dan wanita juga bisa merasakannya. Saat itu wanita itu dan Tuan Mahatinggi yang lain tidak bisa mentolerirmu, bisa langsung menghapusmu. Mendengar ini, Muzun tersenyum kecut. Di samping, Yuzun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, berani bertanya pada Tuan Mahatinggi, apa kesepakatanmu dengan Tuan Mahatinggi lainnya? Wanita itu menatap Yuzun dengan dingin, kamu seharusnya tidak bertanya, jadi jangan bertanya, mengerti? Mendengar ini, Yuzun buru-buru membungkuk dalam-dalam, mengerti? Wanita itu menatap mereka berdua dengan dingin, terlalu sia-sia bagimu untuk tidak berdaya dalam keadaan alam menaiki langit. Setelah berbicara, matanya perlahan tertutup. Patung kembali normal. Yuzun dan Muzun Anglin buru-buru mundur keluar aula dengan hormat. Di luar aula, keduanya saling memandang dengan senyum masam. Terutama Muzun. Dia sangat dirugikan. Awalnya, dia juga merasa bahwa Mileye tidak perlu khawatir selama dia muncul. Ayo, kamu bisa membunuh Mileye dengan mantap. Lagi pula, Mileye tidak lebih alam langkah langit. Naik ke alam tangga langit, betapapun jahatnya, betapa jahatnya itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mileye akan sangat sesat. Apalagi masalah terbesarnya sekarang adalah Mileye tidak lagi berada di alam menaiki langit, tetapi di alam ruang dan waktu, bahkan orang suci tingkat rendah. Dengan kata lain, Mileye tidak lagi sekuat sebelumnya. Dia juga tidak sepenuhnya yakin untuk membunuh Mileye. Saat ini, Yuzun tiba-tiba berkata, coba lagi. Muzun memandang Yuzun, dan Yuzun berkata dengan suara yang dalam, jika kamu melawannya lagi, jangan membuat godaan atau menahan diri, lakukan saja. Muzun terdiam. Yuzun berkata lagi, seperti yang kamu katakan, orang ini baru saja menerobos dan tingkatan alamnya tidak stabil. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Jika terus berlanjut, itu akan buruk bagi kita. Apalagi Tuan Mahatinggi semakin galau. Setelah hening sejenak, Muzun berkata, aku butuh sesuatu. Yuzun berkata, apa yang kamu inginkan? Muzun berkata, kertas suci. Mendengar ini, Yuzun mengerutkan kening. Muzun berkata dengan lembut, dengan benda ini, aku 90% yakin akan membunuh orang ini. Yuzun terdiam. Muzun melanjutkan, jika kamu tidak ingin memberikannya, pergilah sendiri. Yuzun berkata dengan suara yang dalam, apakah orang ini benar begitu jahat? Muzun menghela nafas dengan suara rendah, jangan meremehkan dia lagi. Seekor singa harus melakukan yang terbaik untuk melawan kelinci. Jika kita terus meremehkannya, dia akan memberi kita kejutan besar dalam waktu singkat. Jika kita mau bunuh dia, maka kamu harus melakukan yang terbaik. Setelah hening sejenak, Yuzun berkata, tunggu sebentar, aku akan mengambilkanmu kertas ajaib. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di lapangan, Muzun melihat ke langit yang jauh, jejak kekhawatiran melintas di matanya. Untuk Mileye, dia sedikit cemburu. Orang ini sangat tidak normal. Selain itu, dia tidak yakin apakah Mileye punya kartu Hall. Sekarang dirinya memikirkannya dengan hati-hati, itu benar-benar tidak layak untuk memiliki hubungan yang buruk dengan Mileye karena sebuah gua kecil saat itu. Namun, sekarang sudah terlambat. Karena dia adalah musuh, dia hanya bisa dibunuh dengan segala cara. Di menara kecil,
Mileye masih berlatih teknik mengangkat kepala, tepatnya, itu adalah pedang untuk mengangkat kepala. Sekarang dia menggabungkan teknik mengangkat kepala ini dengan pedang terbangnya sendiri. Tidak sulit baginya, karena dia cukup memahami jalan ruang dan waktu. Selain berlatih setiap hari, ia juga memantapkan tingkatan alamnya. Dengan cara ini, setelah beberapa bulan, Mileye yang sedang berlatih mengerutkan kening, dan dia langsung meninggalkan menara kecil. Begitu dia meninggalkan menara kecil, Muzun muncul di depannya. Mileye memandang Muzun, "Bagaimana kamu menemukanku?" Muzun berkata dengan lembut, "Apakah sulit menemukanmu?" Mileye melihat ke arah Muzun, "Kamu sendirian?" Muzun mengangguk, "Aku sendirian." Mileye tersenyum dan berkata, "Jika kamu sendirian, maka datanglah." Muzun tiba-tiba berkata, "Bagaimana jika tidak sendirian?" Mileye tertawa, "Tentu saja aku kabur." Muzun mengacungkan jempol, "Kamu boleh mengambilnya, kamu boleh meletakkannya, pria sejati. Aku sangat mengagumimu, tapi kamu musuh tanah makam dewaku, kamu harus mati." Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan selembar kertas kosong muncul di tangannya. Mileye sedikit mengernyit, "Kamu ingin menggunakan benda asing?" Muzun tersenyum dan berkata, "Kamu juga bisa menggunakannya." Mileye berkedip, "Jika kamu mengatakan itu, maka aku tidak akan sopan." Muzun tersenyum lebih cerah, "Jangan sopan." Mileye bersambung.